Dalam coretan sejarah, Sungai Citarum menghantar kejayaan peradaban masyarakat di Tatar Sunda. Pelbagai literatur menyebutkan, sejak dulu para leluhur menjadikan sungai sebagai pusat peradaban. Sumber air dinilai kunci berkembangnya kebudayaan. Ini sekarang saya sudah sampai di Muara Pakis, salah satu pintu masuk jalur perdagangan yang ada di sini nih. Pantai Pakis di Kabupaten Karawang menjadi titik awal untuk merunut tentang bagaimana sungai ini menjadi pintu masuk untuk sebuah perubahan yang besar. Area ini satu di antara bermuaranya Sungai Citarum. Sungai Citarum itu bermuara di Laut Jawa. Nah, dari beberapa muaranya itu, dia ada beberapa juga yang di Karawang, salah satunya di Muara Pakis ini. Dan satu lagi di Muara Bungin. Sekarang saya coba akan berlayar dari Muara Pakis untuk menuju ke Muara Bungin, semoga tembus. Nah, ini kita bisa cek kondisi airnya yang dari Muara Pakis ini seperti apa, dan kita bisa lihat tadi kondisi dari muaranya seperti apa. Ada beberapa kapal yang mungkin difungsikan untuk nelayan, dan di sini juga salah satu pintu masuk dari jalur perdagangan yang ada di Karawang. Nah, dari sekarang udah sampai di Muara Bungin. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Muara Pakis sebelah situ. Kalau lewat jalur laut menuju ke sini mungkin ya hampir setengah jaman. Kita bisa lihat di sini kondisinya, dermaganya atau muaranya di sini tidak terlalu ramai dan tidak sepadat di Muara Pakis. Di hilir ini, mari berbicara tentang peran Citarum dengan segala aspek kehidupan budaya yang ada. Agustianto Indrajaya dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah mengatakan, lingkungan alam, manusia, dan budaya adalah 3 faktor berkaitan dan saling mempengaruhi. Seperti sifatnya, Sungai Citarum tak pernah memutus hubungannya dengan anak sungai di sepanjang alirannya. Ini kan sebelum sampai hilir ini, anak Sungai Citarum ini, dia pas di sana ngelewatin Batu Jaya nggak, Pak? Ya, jadi survei kami waktu di Batu Jaya itu ke arah utara, itu jalur sungainya itu sampai ke Muara Pakis ini, Mas. Jadi mulai dari Candian itu sebenarnya kalau ke utara dari Candi Unur Gundul ke utara itu ada namanya Sungai Kali Asin dulu. Itu masyarakat sangat kenal dengan Kali Asin. Itu jalur itu kalau terus ke utara, maka nanti dia akan sampai melewati Kali Asin 1, kemudian ke Wagir, sampai ke Sungai Kubang, akhirnya nanti ke Pegadungan, dan nanti muaranya ke sini. Sungai Muara Pakis Jaya ini. Berarti ini sedikit banyak ini ya, ikut andil dalam peradaban Batu Jaya zaman dulu, anak Sungai Citarum ini. Saya kira memang yang salah satu pintu masuknya dari sini, Pakis ini. Tapi juga gimana ya, lingkungan waktu mantap periode Batu Jaya sama periode yang kemudian kan sudah berbeda ya. Jadi kalau daerah-daerah sini ini lebih banyak untuk pemukiman dari abad-abad yang lebih muda, Mas. Iya. Mungkin kalau dari temuan arkeologinya, kita banyak menemukan keramik-keramik dari masa Eropa, mungkin 18-19 gitu. Tapi semakin ke dalam itu justru yang tua-tua di situ gitu. Jalur ini menjadi satu pilihan sebagai jalur transportasi utama masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa Barat. Citarum pun menghantar pada sebuah temuan terbesar berdirinya Percandian Batu Jaya. Bahkan budaya yang hidup di hilir Citarum tampak jelas di Candi Serut.
ini Mas, jadi yang saya sebut dengan lapisan budaya Buni itu. Jadi candi-candi di Batu Jaya ini itu didirikan di atas lapisan budaya Buni. Jadi sebenarnya ada 2 lapisan budaya di sini nih. Yang pertama paling tua itu lapisan budaya Buni, di atasnya ada lapisan budaya percandian Batu Jaya. Nah, kita bisa lihat di sini pondasinya itu dia menembus pada lapisan budaya Buni ini, biasanya lapisan warna hitam ini. Oh iya, warnanya beda Pak ya? Iya. Setiap itu? Sudah berbeda ini. Dan bisa dilihat masih banyak pecahan-pecahan tembikar di setiap lapisan ini. Ini dulu menunjukkan bahwa daerah sini ini dulu sebelum adanya percandian, ini bisa jadi pemukiman juga di sini. Pemukiman sama kubur-kubur itu di sini juga satu lokasi yang sosial nih. Kita karakteristiknya tuh banyak batu bata besar-besar tumpukan kayak di Batu Jaya Pak. Ya ini semua Batu Jaya. Satu komplek. Iya, yang namanya 2 km itu kan sini semua. Ini menurut kemudian yang baru dipugar oleh BPK tahun ini di sektor Telaga Jaya 1D. Berbicara tentang lapisan budaya Buni, dari laporan arkeologi disebutkan kalau lapisan tanah berwarna coklat terang dengan hasil penanggalan karbon dari abad 1 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Pada lapisan ini ditemukan banyak bekas pecahan keramik. Sementara dari hasil penemuan kuburan dan bekal kubur bisa diidentifikasikan kalau lapisan tersebut adalah lapisan proto-sejarah Komplek Kebudayaan Buni. Perbedaan lapisan warnanya nih. Jadi yang kemerahan ini dia lebih di atas. Yang abu-abu cenderung kehitaman dia di bawahnya yang ini. Kalau kalian ngelihat lapisannya langsung di bawah itu kelihatan banget berlevel-level, berbeda-beda. Munculnya permukiman masyarakat pendukung bangunan percandian Batu Jaya di abad ke-5 hingga 12 Masehi bukanlah sesuatu yang datang secara mendadak. Permukiman itu diduga sudah ada sejak masa protosejarah. Budaya Buni yang telah ada sebelumnya turut memberikan pengaruh kepada kebudayaan yang hidup di percandian Batu Jaya. Citarum tak hanya memberikan peran untuk percandian Batu Jaya dan kehidupan di hilirnya saja. Melalui anak sungainya, Citarum turut memberikan fungsinya kepada penghuni di wilayah tengah bantaran sungai. Pada situs Candi Bojong Menje, letaknya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Situs ini dikenal juga dengan situs Ranca Ekek, sebuah komplek purbakala yang diduga peninggalan masa pra-Islam di Jawa Barat. Candi ini adalah satu dari sedikit bangunan peninggalan masa Hindu Buddha yang masih terlacak di provinsi ini. Candinya ada di sebelah mana Pak? Oh di dalam. Oh di dalam? Di dalam ya, di dalam kampung. Jadi memang di dalam komplek perkampungan ya? Iya. Ya ini satu-satunya akses menuju ke candi, jadi ya jalannya sempit gini. Berarti biasanya kan candi kalau ditemukan pas di perkampungan tuh biasanya ditemukan setelah perkampungan itu ada ya? Tapi kalau ini perkampungan ini sudah ada sejak dulu. Baru candi kan? Baru candi ya ditemukan ya. Perkampungan dulu baru candi ini yang ditemukan. Ya. Ditemukan sekitar tahun berapa Pak? Ini ditemukannya Agustus 2002. 2002. Oh, ya, baik. Berarti memang aksesnya kita harus masuk ke perkampungan. Iya, dan sempit gini. Nah, ini terus di depan ini ada 2 pabrik yang katakan menghimpit posisi candi itu. Jadi kita lewat di antara 2 pabrik nanti? Iya, di antara 2 pagar dinding pabrik. Nah, sebentar Pak, ini ada aliran sungai. Ya. Dia berhulu di mana? Sebelah atasnya. Ini Sungai Cimande. Ini hulunya itu dari Gunung Karumbi di sebelah. Dari Gunung Karumbi. Iya, di daerah Cicalengka sana. Nah, dari sini ini aliran sungai ini memutar. Iya, iya. Nah, kemudian karena diputar di aliran yang berbelok itu, kemudian
daratannya itu dinamakan Bojong. Bojong. Ya. Bojong itu artinya apa? Ya itu satu kawasan yang dikitari sungai itu. Oke. Itu istilahnya Bojong. Nah, ini berhilir di mana di bawahnya atau ketemu langsung ke Sungai Citarum atau ada sungai yang lain dulu? Sebelum Sungai Cimandi ini kemudian di sebelah sana nanti ketemu dengan Sungai Citarik. Oh, Citarik dulu. Ya. Baik. Kemudian di Sungai Citarik itu nanti ketemu dengan Sungai Citarum. Ya, kalau di sini pas pertemuan Cimandi dengan Citarik, kita punya Candi Bojong Menje. Nanti Citarik dengan Citarum itu di dekatnya itu ada Candi Bojong Mas. Industri seolah menginvasi kawasan ini dan menjadi ancaman. Situs ini bagaikan harta karun di tengah gerusan ombak industri. Dugaan ukuran candi sekitar 6 kali 6 meter. Candi Bojong Menje merupakan petunjuk bahwa di daerah ini pernah ada perkampungan masyarakat tertentu. Artinya, ada sebagian kecil kelompok masyarakat di sini yang mungkin saja menjadi bagian dari sebuah struktur kerajaan pusat yang besar. Nah, dulu areal sini ini adalah kompleks pemakaman umum. Jadi masyarakat yang tinggal di kampung Bojong Menje itu memakamkan keluarganya di sini. Dulu berarti komplek candi ini tuh pemakaman warga? Iya. Setelah iya. candi ini ditemukan, dipindah nggak makamnya? Nah, Masih makamnya itu kemudian dipindahkan, ya. Oke. Nah, jadi waktu masih berfungsi sebagai makam itu sering waktu menggali liang untuk kubur itu menemukan itu batu-batu candi. Oh. Bahkan ada batu yang kemudian tetap digali terus akhirnya batunya pecah. Yang ini atau yang ini Pak candinya? Ini lokasi penemuan aslinya, Oh, itu baik. di sebelah sini. Oh, ini penemuan asli Ya, candinya lokasi di sebelah candinya di sebelah sini ya. Oke. Oh, oke. Nah, jadi waktu ditemukan itu di sini posisinya itu ukuran candinya itu 6 kali 6. Sisi paling utara itu ujungnya itu berada di bawah fondasi pagar pabrik. Melihat situasi yang terjadi saat ini dan dari hasil penelusuran peneliti, ditemukan bagian reruntuhan candi diduga ada di dalam area pabrik. Lokasi situs ini terjepit, menyulitkan upaya pelestarian. Sementara proses pemugaran masih belum dilakukan, sehingga tidak diketahui gambaran mengenai bentuk awal bangunan Candi Bojong Menje. Gambar asli dari candinya itu sebelum dipindah ke sana tuh seperti apa, Pak? Ya, jadi waktu kita ekskavasi itu kan, jadi struktur tidak boleh dipindahkan dulu, maksudnya untuk pendokumentasian. Waktu itu bentuknya tuh baru bagian kakinya itu ya terdiri dari yang sana tadi itu ada OJF, kemudian ada istilahnya itu profil patra, jadi profil persegi gitu. Kemudian ke atasnya lagi, itu ciri khas kaki candi Jawa Tengah. Pas ditemukan dia tuh ke atas atau ke dalam dia posisinya? Ke dalam. Oh, di dalam sudah? Ya, jadi dulu waktu masih jadi komplek pemakaman ini semacam bukit kecil gitu. Terus di tengahnya itu ada pohon bungur dulu. Nah, jadi terus di gundukan itu ada beberapa makam itu. Nah, jadi dalam aktivitas penggalian liang kubur itu ada beberapa batu candi itu yang kena akhirnya pecah. Ada beberapa yang sampai ada lubang-lubang untuk liang lahatnya itu. Kalau perkiraan bentuk utuh candinya itu ya, jadi kan ukurannya itu di sini 6 kali 6. Terus memang mayoritas yang kita temukan bagian kaki ya, tapi kita juga menemukan unsur bagian tubuh candi. Kemudian bagian puncak kita menemukan kemuncak. Terus ada juga hiasan sudut yang istilahnya itu antefik. Nah, jadi secara keseluruhan candi ini adalah utuh dari puncak sampai dasar itu terbuat dari batu semua.
memang ada beberapa candi itu yang hanya bagian baturnya itu yang dari batu, dan di atasnya itu dari kayu atau bambu. Ketinggian bangunan kira-kira berapa? Kalau kita lihat atau kita lihat dari ya itu bentuknya itu kan mirip dengan cangkuang ya. Jadi ya sekitar 12 sampai 15 meter. Jadi ya itu di sudut-sudutnya nanti ada kemuncak-kemuncak, kemudian ada juga hiasan apa ya, runcing-runcing itu yang dinamakan antefik. Bukan hanya Bojong Menje, satu hal lainnya yang menjadi perhatian para peneliti di aliran Sungai Citarum adalah situs Bojong Emas. Beginilah kondisi Candi Bojong Emas yang apa adanya. Candi ini terletak di Kampung Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Jaraknya tak begitu jauh dari Candi Bojong Menje. Pak, ini hubungannya sama Bojong Menje apa? Ya, jadi ini kalau dari bentuknya profil gitu-gitunya sama dengan Bojong Menje. Jadi mungkin ini sejaman dengan Bojong Menje. Tapi secara dimensi mungkin lebih besar Bojong Menje. Kalau itu ini maksudnya hanya sedikit ya yang kita temukan itu, dan kita dapat ini aja sudah dalam kondisi. Sebelumnya di mana lokasinya? Ini dulu tepat di sungai itu. Di situ di Sungai Citarum yang sudah diluruskan ini. Diluruskan. Nah, ini dulu kan Sungai Citarum dulu kan itu. Yang sekarang kelihatan rimbun-rimbun itu, jadi belok ini terus ke sana. Jadi ini wilayah sini juga membentuk bojong tadi. Sungainya sana ini belok tertutup, bukan tertutup, maksudnya dibelokin air gitu. Air ya, sungai gitu sana. Nah, itu yang bambu-bambu itu bekas sungai lama. Ke sana lagi. Nah, ini posisinya itu di ini sebagian itu kecil yang apa? Terselamatkan lah ya. Ya. Wajah Citarum yang ada sekarang memang seperti ini. Tapi jauh di bagian hulu, sebuah cerita terus bergulir. Dia menjadi saksi pergantian masa kehidupan dan penopang kekuatan ekonomi. Alam Citarum memang merestui itu. Kontak budaya bisa terjadi dalam segala situasi dan kondisi, termasuk saat manusia mulai mengenal sistem transaksi barter atau jual beli. Sungai Citarum turut berperan menghantar perdagangan maritim. Dulu, Cikau Bandung memiliki sejarah dalam perdagangan maritim. Lokasi ini punya nilai di mata para pelaku niaga. Pertukaran dan perburuan komoditi dari hulu dan hilir Citarum terjadi di lokasi ini. Pak, kenapa namanya Cikau Bandung? Padahal kan ini di Purwakarta ya? Iya, jadi sungainya sih Cikau. Yang ini Cikau, bermuaranya ke Citarum. Ada dua tafsir. Menurut saya satu, Cikau yang berhadap Bandung itu nggak Bandung kan berhadapan. Ini berhadapan dengan ini nih daerah Karawang di sini. Sekarang Karawang. Jadi Cikau ini berhadapan nggak Bandung dengan wilayah sini. Gitu ya. Atau tafsir kedua adalah di sini kan gudang-gudang kopi. Gudang-gudang kopi pada zaman VOC, kopinya banyak dari Priangan, dari Bandung. Apakah dari nama Bandung itu atau bukan? Jadi setidaknya ada dua tafsir. Karena memang di sini dulu tuh jalur perdagangan maritim, Pak ya? Iya, jadi melalui Citarum ini dari Muara Gembong di Karawang, ujung Karawang dan Muara Bungin itu naik sampan ke sini. Untuk mengambil kopi yang ada di gudang-gudang kopi ini. Jadi ini gudang kopi yang besar sebelah sini. Kepopuleran dermaga Cikau pada masa lalu tak menyisakan jejak apapun sebagai bukti. Semua terkubur akibat pelebaran dan pengerugan sungai. Termasuk pasar yang ada di pinggir Citarum yang melanjutkan keramaian perekonomian dari perdagangan di pinggir sungai. Bila tidak ada dokumen berupa peta, catatan, buku, aturan, dan foto yang dibuat di masa kolonial dan disimpan baik oleh pemerintah Belanda dan ANRI, kita nyaris kehilangan semuanya.
Coba naik perahu. Berarti dulu kapal-kapal perdagangan maritim itu sekolah lewat sini. Pengertian kapal itu perahu tongkang lah, Oke. sampan. Jadi kapal besarnya nunggu di pelabuhan di laut pesisir Laut Jawa. Ngambil komoditi yang langsung dari Iya. Jadi dari gudang kopi karung-karungnya dimasukkan ke tongkang, baru dikirim ke Muara Bungin tadi, Muara Gembong. Nah dari sana sebaliknya perahu-perahu ini dimuatkan garam. ditukar ke sini. Iya, jadi garam didistribusikan untuk daerah pegunungan. Baik, jadi ya Jadi tidak kosong perahunya. dari pegunungan ada komoditi macam-macam ya, apa Ya diantaranya ada gula, ada padi, beras. dari yang Dari sana garam garam naik ke sini. Dari sini dipikul atau naik kerbau ke daerah, didistribusikan ke daerah-daerah pegunungan yang waktu itu belum ada jalan. Dermaga Cikau adalah titik simpul pengiriman komoditas yang dihasilkan dari wilayah Priangan arah gunung dan komoditas yang dibawa dari arah laut. Perdagangan maritim yang terjadi di Cikau, Bandung berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Kegiatan tersebut terjadi bertahun-tahun lamanya. Ketika di Eropa itu terjadi revolusi industri, terutama ditemukannya mesin uap. Nah ini dampaknya ternyata sampai sini. Nah di sini ketika Belanda masuk, jadi membuka perkebunan-perkebunan di mana-mana itu, kemudian prasarana transportasi itu sudah menggunakan kereta api. Pertama itu yang dibuka itu dari Batavia sampai ke Karawang, kemudian sampai ke Purwakarta dan nyambung lagi sampai ke Padalarang. Yang dari Padalarang ini bersatu dengan jalur yang ke Batavia yang lewat Bogor, lewat jalur dalam. Nah, dengan adanya itu tadi, akhirnya sarana transportasi yang tadinya itu lewat menggunakan perahu lewat sungai, kemudian berganti ke kereta api. Nah, di samping itu, selain jalur kereta api itu, kemudian Dendels membangun jalan raya pos. Nah, akhirnya kendaraan yang melalui jalan darat juga berkembang juga. Nah, seiring dengan itu akhirnya jalur-jalur air itu tadi tidak dipakai. Ya, karena perubahan yang tadinya menggunakan perahu, kemudian menggunakan kendaraan darat. Itu yang menjadikan lama-lama Cikau terus mengalami kemunduran dan akhirnya ya boleh dikatakan mati lah. Cikau, Bandung masih bisa menegaskan kalau wilayah ini pernah menjadi sentra pembuatan perahu kayu. Saat ini hanya ada satu perahu yang terpampang jelas di pinggir jalan. Aroma indikasi karamnya pembuatan perahu di sini sangat kental. Yusuf Supiatna dan Pak Aca adalah pengrajin perahu yang masih tersisa di Cikau, Bandung. Sudah berapa tahun bikin perahu? Udah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun? Iya. Kalau Bapak sudah dari kapan? Oh, Yang mau kapan? di tahun ayam ada 30 tahun. 30 tahun lebih. Di lalu putar hiji, ke 11 bus. Itu turun-temurun juga Bapak bikin? Oh, ada saya mah. Ada kata adik betul gitu. Iya, iya. Bapak berarti generasi keberapa ini yang udah bikin perahu? Saya generasi ketiga, yang kesananya nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi? Udah yang nggak mau ada bikin lagi, perahu? nggak ada. Semakin sepi atau gimana? Bukan, ya pertama semakin sepi. Yang keduanya itu kan pengambilan pasir dari kali itu langsung pakai mesin sedot. Oh, sudah ada mesin. Iya. Dulunya rame yang bikin perahu karena orang ngambil Cara manual pasir lah. dari Cara manual. pakai perahu manual gitu ya. Itu. Kebanyakan memang dari dulu tuh bikin kapal untuk nyari pasir atau untuk transportasi atau untuk mungkin cari ikan atau apa. Kalau perahu seperti ini buat pasir khusus. Pasir. Kalau Tapi ini khusus buat pasir. iya, kalau yang situ, tuh yang sono itu
buat ngejala, ngejaring, nangkap ikan. Kadang-kadang nyebrang dari kali. Oh iya, itu lebih kecil ya? Iya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu punya alasan untuk membendung Citarum dengan membangun bendungan Walahar sebagai irigasi di tahun 1925. Keberadaan Walahar membuat alur Citarum memiliki pintu yang tidak bisa dilewati perahu. Masa emas pembuatan perahu di desa ini berlangsung hingga akhir 1990. Konsumen terbesar perahu Cikau Bandung adalah penambang pasir Sungai Citarum dan peternak ikan di Waduk Jatiluhur. Ini kalau berbicara zaman dulu Pak, ada berapa pengrajin perahu di sini? Kalau pertama itu banyak, sekitar 6 orang lah. Yang sekarang cuma ada 2. Tersisa 2? Iya, kalau orang tua saya, ini kan paman. Kalau orang tua saya bikinnya perahu-perahu gini. Oh, cari ikan. Cari ikan aja. Karena faktor usia udah tua dia itu. Iya, awet berapa lama nih? Ini 3 tahun nyampe. 3 tahun misalnya, paling bocor-bocor. Bocor dikit. Iya, diangkat tambah lagi. Meskipun beberapa daerah di dalam dan luar provinsi masih mengandalkan jasanya, tapi sayang, nama besar Kampung Perahu kian tenggelam akibat minimnya pesanan. Faktornya karena semakin berkurangnya aktivitas penambangan pasir di Citarum. Pasir sulit didapat karena dasar Citarum tertutup lumpur. Akibatnya penambang memilih alih profesi menjadi buruh tani. Jadi memang warga di sini sudah tidak banyak yang produksi kapal untuk ke Cikau, untuk transportasi, untuk cari pasir, untuk angkutan. Hanya tersisa 2 pengrajin di sini. Salah satunya Bapak yang di belakang saya. Dermaga Cikau bukan hanya jadi tempat pengiriman komoditas hasil bumi pedalaman Priangan, tapi juga menjadi titik awal distribusi komoditas yang tidak bisa diproduksi di pegunungan seperti garam. Dalam Batavia as Handelsblad 1868, melaporkan tentang tarif pengangkutan produk milik pemerintah dari Cikau ke Batavia. Dan garam termasuk yang dikirim dari Pakis ke Cikau. Garam dan gula kawung, sebenarnya gini, kalau misalnya garam, itu pada saat Kerajaan Sunda Pajajaran, itu daerah Cirebon itu sudah memberikan upeti berupa garam kepada Kerajaan Sunda Pajajaran gitu. Jadi dari sini bisa dilihat gitu bahwa sebenarnya garam ini memiliki nilai tukar gitu ya, nilai tukar yang cukup sebagai objek pajak kan gitu. Nah, data dari 1686 kalau nggak salah, itu cerita tentang daerah-daerah di Priangan dan objek pajaknya dan komoditas-komoditas yang kena pajak. Dan di sekitaran Priangan ini ada 3 distrik paling tidak yang mereka menyetorkan pajak itu berupa gula merah. Jadi ditulisnya gula, tapi pada saat itu kita bisa asumsikan bahwa itu adalah gula kawung atau gula aren, ya, gula merah. Nah, karena gula pasir datang kemudian gitu, tebu itu datang kemudian. Nah, ada Bandung, distrik Parakan Muncang dan Samadang. Dalam History of Java, Raffles mencatat, melihat dari keperluan penduduk dan nilai jualnya, garam termasuk satu di antara komoditi yang penting. Garam digunakan di setiap daerah, terutama yang masyarakatnya banyak mengonsumsi sayuran seperti India dan pulau-pulau timur. Punya Ibu yang mana tambah garamnya, Bu? Ini yang sebelah sini. Tuh. Oh, itu. Iya. Luas banget emang. Masih aktif, Bu, sampai sekarang? Masih. Ibu dari kapan sih produksi garam? Produksi garam ya semenjak Ibu. Kalau memproduksinya sekitar tahun 2024 itu pas setelah menikah udah mulai. Oh, tapi sebelumnya orang tua mungkin sudah. Orang tua. Berarti turun-temurun juga ini? Nenek juga saya ingat Ibu, nenek kakek dulu ya baik. ikut ke sini ya
dari nenek kakek udah pas inget. Berarti mungkin sebagian besar warga di sini ini juga ya, produksi garam ya? Produksi semua ini tuh luasnya dari tadi pos masuk ya agak ke sini terus sampai ujung itu. Sejauh mata saya memandang tuh garam semua. Termasuk pentingnya komoditi gula kawung yang dibawa dari Hulu Citarum kemudian dibawa ke hilir untuk diperjualbelikan. Wah, jalannya. itu pohon arennya. Ya. Jadi tiap pagi sama sore itu diambil sama dipasang. Kalau ambil pagi sekalian pasang, ambil sore juga sekalian pasang. Pas ini waktu kita ambil pagi. Jadi pohon aren ini kalau kalian tahu kolang-kaling, nah ini pohon kolang-kaling, itu buahnya tuh. Aduh kecil-kecil. Nah ini disadap tuh niranya. Diambil, potong, dimasukin ke wadah. Nah yang menetes itu yang akan dibikin gula kawung. Bis. Udah. Udah. Nah ini udah diambil Iya. dan sudah dipasang yang buat diambil nanti sore. Habis ini kita bakal masak nira ini untuk jadi gula kawung. Ini yang tadi kita ambil, terus kita masak. Bapak sudah dari kapan bikin gula? Dari tahun 2004 lah. 2004. Wow, 20-an tahun yang lalu lah ya. Ya. Itu kan mana tuh mertua tuh. Oh sebelumnya mertua. Mertua. Oh, oke. Ini Bapak dijual ke pasar atau sudah ada yang ngambil? Ada yang ambil dia ke rumah aja. Banyak. Berarti mereka yang ngambil ke sini ya, jadi nggak repot-repot jual ke pasar. Enggak. Kalau satu ini biasanya jadi berapa ini? Berapa gula Pak? Satu wajan ini. Kalau sampai sini itu satu bungkus 4 jandul lah. Oh 4 itu. Iya 4. Kalau ini kan cuma setengah paling cuma. Iya. Iya. Yuk. Terus diuduk-uduk Mbah? Di guis. Di gini? Ya. Kurang kenceng nggak? Iya. Nah ini tadi gula yang sudah kita masukkan ke cetakan, dan ini gula kawung yang sudah jadi. Gula kawung ini atau gula aren adalah salah satu komoditas yang diperdagangkan di hulu Sungai Citarum, dan selain gula kawung ini di hilir ada juga garam. Citarum menjadi sumber air bagi banyak kegiatan ekonomi dan domestik di wilayah yang dilaluinya. Luasnya sekitar 32% wilayah Jawa Barat. Menjadi sumber air baku bagi sebagian wilayah Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta.
Sungai yang berperan penting bagi pengairan lahan pertanian, perikanan, termasuk sarana transportasi, keberlangsungan pembangkit listrik tenaga air, dan kepentingan makhluk hidup lainnya pun diberikan Citarum. Pak, seberapa penting Citarum untuk kehidupan warga, entah itu di hulunya sampai di hilirnya, sampai di bantaran sungainya? Citarum ini sungai yang salah satu penting di Jawa Barat ya. Sungai ini jaraknya sekitar 297 km, mulai dari sini Cisanti, titik nolnya, sampai di Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Nah, Citarum ini sendiri memang mencakup di 18 juta penduduk kurang lebih. Nah, itu sendiri luasannya sekitar 32% wilayah Jawa Barat. Baik. Jadi kalau kita lihat dengan sepertiga luas Jawa Barat, ini mungkin sangat krusial sekali ya di sini. Sungai tanpa pengelolaan yang baik, dampak buruk mulai terasa. Industri-industri menjamur di sepanjang tepian sungai, tercemar dengan limbah berbahaya, bahkan sampah plastik yang jadi berpotensi menyebabkan banjir. Dari sisi kebudayaan, Pak, pelestarian Sungai Citarum ini yang sekarang sudah memberikan dampak yang bagus untuk masyarakat tuh yang seperti apa? Saya begini ya. Air, kalau saya ini kan kondisi Citarum saat ini sudah ada perbaikan. Iya. Gitu. Jadi masyarakat yang biasa suka mancing terutama tuh, kita adakan lomba mancing di sungai. Oke. Seperti itu. Jadi sungai-sungai itu dengan kondisi yang sekarang sudah membaik, itu ya masyarakat bisa menikmatinya juga. Itu palingnya mereka sadar, oh dengan gua tidak berbuat jelek ke sungai, sampah segala macamnya, otomatis ikan akan bagus, akan banyak berdatangan gitu. Cuman kalau tidak dijaga limbah segala macamnya, ikan pasti akan sedikit. Sesimpel itu ya. Simpel itu. Untuk menyadarkan masyarakat. Jadi selain itu ada beberapa juga banyak ya program-program lain untuk penyadarannya itu. Jadi memang pendekatan yang sangat humanis ini yang diperlukan. Betul. Pelestarian sungai berbasis kebudayaan jadi tantangan tersendiri mengingat kondisi Citarum yang kini sudah tercemar. Butuh energi besar mengembalikan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap sungai. Pendekatan kebudayaan dinilai penting agar upaya pelestarian tidak sia-sia. Waduk Jatiluhur adalah satu di antara 3 waduk yang mendapatkan peran strategis dari Citarum. Warga setempat pun tak memungkiri itu. Anak-anak masih tetap menikmati manfaatnya hingga detik ini. Sungai yang lestari memang dirindukan. Aksi nyata dari sisi kebudayaan yang memanfaatkan kebesaran Citarum menjurus kepada karya seni yang memiliki nilai ekonomi. Eceng gondok menyerbu perairan di waduk ini. Keberadaan jenis tanaman air ini menginvasi area Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur. Memang, keberadaan tumbuhan air bernama Latin Eichhornia crassipes tidak membahayakan bagi ekosistem yang ada di Waduk Jatiluhur. Hanya saja secara estetika, keberadaannya sangat mengganggu. Berbeda kalau tanaman ini sudah berada di tangan Tanisa Putih Rahmadiva. Bersama rekannya, ia mengolah eceng gondok menjadi barang berguna. Waduk Jatiluhur ini adalah salah satu waduk terbesar yang ada di Jawa Barat. Dulunya utama dibikin waduk ini adalah untuk mengairi sawah sekitaran 242.000 hektar untuk di sekitaran Waduk Jatiluhur ini. Tapi di sini ternyata ada salah satu limbah yang bisa dimanfaatkan oleh warga, yaitu eceng gondok. Nanti mereka bisa bikin itu sebagai kerajinan yang bernilai jual ekonomis. Kita akan coba lihat eceng gondoknya dan akan ambil dan kita lihat seperti apa nanti prosesnya untuk membuat kerajinan anyaman eceng gondok itu. Jadi eceng gondok di sini tuh sebenarnya hama atau emang dipiara tuh? Jadi eceng gondok di sini itu sebenarnya adalah limpahan dari Sungai Citarum. Jadi kan Waduk Jatiluhur itu salah satu daerah yang Sungai Citarum juga.
Ya, ini bendungan dari air dari Citarum kan? Betul. Sebenarnya eceng gondok itu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Baik. Dampak positifnya itu dia bisa menyaring racun atau kotoran-kotoran yang ada di air, bahan kimia. Seperti misalnya ini kita akan ke kolam apung, itu di sana itu banyak makan ikan kan. Ya. Sehingga banyak eceng gondok yang ada di sana. Oke. Dan dampak negatifnya itu waktu itu dari tahun 2021 itu memenuhi waduk Jatiluhur. Oh, pernah. Overpopulasi ya di sini. Nah, sehingga di sana itu banyak perahu yang terjebak. Jadi menghambat mobilitas perahu juga gitu. Sehingga kan ini banyak ya yang punya tambak itu nggak bisa gitu nganterin air. Dan juga di sini daerah wisata kan ya, wisata. Jadi banyak juga wisatawan yang malah gak mau naik perahu karena takut gitu. Iya benar. Jadi memang plus minusnya adalah. Jadi begitu plus minusnya. Dan sekarang bisa dimanfaatkan sebagai komoditi, kerajinan komoditi yang bernilai ekonomis. Diambil yang panjang-panjang gini teh? Iya betul, kurang lebih itu yang diambil ukurannya 60 cm dan setelah diambil itu kita pisahkan antara akar dan juga daunnya. Jadi langsung diputusin di sini terus akarnya dibuang lagi? Iya, dibuang lagi. Oh, oke. Nah, nih. Nah, seperti ini contohnya. Kan di sini langsung kita pisahkan sama daunnya. Di sini tuh banyak yang pendek-pendek dan yang sudah panjang segini. Yang pendek belum bisa dimanfaatin karena ribet nanti nyambungnya. Jadi cari yang panjang-panjang. Jadi setelah kita ambil dari danau, itu kita pilih yang panjangnya kurang lebih 60 cm. Setelah itu kita pisahkan akar dan juga daunnya. Kita potong akar dan daunnya, dan untuk bagian atasnya itu kita sisakan sedikit seperti ini untuk penyangganya nanti ketika nih sisa segini. Iya, jadi kita akan ikat di sini nanti gitu untuk digantung, keringkan. Batang eceng gondok dipilih yang cukup panjang. Kemudian dikeringkan dan dipipihkan sebelum akhirnya siap dianyam menjadi benda-benda bernilai ekonomis. Oke Mas, jadi ini tempat yang namanya Batu Kelong. Tempat gimana kita waktu itu pelatihan dan pendampingan di sini. Juga tempat menjemurnya. Ini ada plafon yang bening ya, buat menghalangi dari hujan. Nggak boleh langsung kena matahari ya? Jadi ini atapnya fungsinya untuk menahan air hujan aja. Oh iya benar, betul. karena kan jemurnya berhari-hari. Betul, jadi kalau misalnya kita langsung kena sinar matahari sebenarnya lebih baik. Tapi kehujanan juga. Tapi kehujanan juga, jadi kita harus bolak-balik. Iya betul. Jadi ini atap bening ini fungsinya untuk menahan. Ya ini udah beberapa hari? Ini udah kurang lebih 2 minggu dan sudah bisa digunakan untuk menjadi kerajinan. Ya ini dijemur aja sini? Iya, kita jemurnya kayak gini. Biasanya kita pilihin nih 10-10. Nah, ini contoh salat eceng gondok yang bagus. Jadi dia kalau ditarik gini, dia kuat nih. Oh iya. Ya dia udah kering sempurna. Iya, udah kering sempurna. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang kita ambil itu masih muda, itu rapuh kalau rapuh. Itu rapuh. Nah, ini eceng gondok yang sudah kering sempurna, sudah bisa diproses. Sekarang kita langsung ke workshopnya. Ayo. Oke, kita bawain aja yang keringnya ke workshop untuk kita anyam proses penganyaman bareng ibu-ibu pengrajin. Ayo. Dia mengolah tanaman ini menjadi berbagai bentuk seperti tatakan, tas, dan barang lainnya.
Peluang yang dimanfaatkan olehnya dengan belajar secara otodidak untuk menciptakan kreasi seni bisa dimanfaatkan untuk pribadi. Pengolahan eceng gondok yang dia lakukan bersama timnya dinilai jadi solusi untuk mengurangi populasi eceng gondok sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi ini punya pribadi atau koperasi ya sahabat? Jadi Bumi Kreasi itu berdiri sejak tahun 2021. Bentuknya itu PT perorangan dan sudah berlegal hukum dari Kemenkumham dan juga sudah terdaftar di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Setiap hari produksi berarti? Betul. Biasanya ibu-ibu ini produksi dengan sistem home industry atau di rumahnya langsung. Oh, jadi nggak harus di sini? Iya, betul. Jadi terserah mau. Iya. Nah, ibu-ibu ini itu rumahnya kebetulan mereka ini di sekitar Waduk Jatiluhur. Jadi mereka mengambil eceng dari sana, mengeringkannya, lalu membuatnya. Iya, produksi. Iya, lalu berinduk di sini. Di sini itu biasanya untuk finishing dan juga untuk penjualannya. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan limbah yang ada di Sungai Citarum. Karena yang di sini dibendung jadilah Waduk Jatiluhur. Nah, di sini ada banyak limbah eceng gondok. Ternyata di tangan orang-orang kreatif Bumi Kreasi Jatiluhur bisa dijadikan kerajinan industri yang bernilai ekonomis. Alhasil warga di sekitar Waduk Jatiluhur bisa memanfaatkan hasil dari anyaman limbah eceng gondok yang bisa dipasarkan hingga internasional ini. Keren. Selain tanaman eceng gondok yang bisa dimanfaatkan, ada jenis tanaman lain yang menjadi bagian penting dalam sejarah Citarum. Tanaman tarum menjadi inspirasi untuk nama dari sungai ini. Tumbuhan tarum adalah hasil introdusir masa kolonial Hindia Belanda. Tapi tanaman ini diduga telah ada sebelum kolonial Hindia Belanda masuk tanah air. Awal tahun 2012 ada Ibu Dila Dahlan dulu bekerja untuk proyek Cita Citarum. Jadi sebelum ada Citarum Harum dulu pernah ada Cita Citarum. Nah, Ibu Dila Dahlan ini terinspirasi oleh Bapak Titi Bahtiar mengenai sejarah bahwa Citarum itu ada hubungannya dengan pohon tarum yang menjadi sumber inspirasi penamaannya. Nah, untuk semakin menggairahkan semangat konservasi Citarum, si pohon itu ingin dikembalikan lagi ke habitatnya di sepanjang Sungai Citarum. Tapi pada kenyataannya pada tahun 2011-2012 itu si masyarakat di sekitar Sungai Citarum udah nggak ada yang kenal lagi gitu. Dulu, tanaman ini menjadi primadona dalam sejarah perdagangan maritim di area Citarum. Zat perwarna nila yang dihasilkan memang sangat dibutuhkan. Menyusutnya tanaman tarum arei dari ekosistemnya terjadi karena beberapa faktor. Kebutuhan yang masif jadi salah satu faktor utama kenapa tarum jadi langka ketika itu. Tapi sampai saat ini, sampai sekarang belum ada karena masyarakat tidak tahu dan tidak membudidayakan. Makanya kita terus-menerus melalui IG, melalui medsos begitu ya, memberitahukan masyarakat bahwa tarum itu punya sisi ekonomi. Membahas Citarum tak pernah lepas dari ajaran leluhur. Ada harmonisasi hubungan antara alam dan kehidupan manusia. Itulah yang tercermin dari artefak-artefak yang ditemukan tak jauh dari aliran sungai dan pola kebudayaan yang pernah tercipta. Jawa Barat banyak sekali nama-nama toponim yang menggunakan nama Cik. Salah satunya Citarum. Ada juga Ciliwung, Cimanuk. Nah, Citarum khususnya sungai yang membelah Jawa Barat
dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir kira-kira 297 km, mengaliri atau melewati beberapa kabupaten kota. Dan di sepanjang Citarum ini tentunya ada jalur peradaban, jalur transportasi. Sudah pasti di situ ada percampuran, ada pergerakan budaya yang kemudian bercampur melahirkan sebuah budaya-budaya baru, sehingga cukup menarik Jawa Barat dan Citarum. Citarum masih menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bukan hanya untuk keperluan domestik dan pertanian saja, ritual adat masih dilakukan demi menjaga marwah sang sungai. Beberapa tradisi dan upacara adat masyarakat setempat masih turut melibatkan Citarum sebagai bagian dari prosesinya. Dalam beberapa fase kehidupan seperti kelahiran dan pernikahan, Citarum masih menjadi bagian dari ritual. Jadi Citarum dari dulu yang melahirkan peradaban besar di sekitarnya, sampai sekarang pun ini menjadi penting untuk kehidupan ini. Jadi harus bersama-sama kita untuk mendorong mengelola Citarum menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lebih bersih mungkin dari yang sekarang. Tentu ini tidak bisa dilakukan hanya bidang-bidang yang menangani itu. Sudah pasti sesuai dengan kapasitas dan tugas fungsi di setiap kementerian atau badan atau lembaga. Tetapi komunitas juga menjadi sangat penting. Jadi memang akan bareng-bareng dengan komunitas juga kita ajaklah untuk bergandengan tangan mengelola Citarum, atau setidaknya kita berperan aktif di dalam pelestarian Citarum.